Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Madani beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini malam mulia, malam Jumat, kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini Allah melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita melanjutkan bahasan dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, yaitu melanjutkan bahasan masalah tidak boleh memisahkan antara ibu dengan anaknya yang belum mandiri. Zaman dulu ada budak, kadang-kadang tuh budak udah punya anak nih budak. Tahu-tahu misalnya nih majikannya hanya menjual nyaknya doang, terus bayinya nggak ikut begitu. Ini kan memisahkan namanya, memisahkan antara ibu dengan anak. Cuma ini dalam masalah budak begitu. Kalau nanti dalam masalah perempuan merdeka itu lain lagi ceritanya, bahasannya. Kita bahas dulu ini tentang perempuan budak. Zaman dulu kan ada orang merdeka, ada orang budak. Budak itu terjadi gara-gara peperangan. Peperangan antar suku, peperangan antar bangsa. Itu yang kalah dijadiin budak. Gitu. Entah apa lakinya nih ataupun istrinya, anaknya, semuanya dijadiin budak. Itu memang udah turun-temurun. Sebelum agama Islam datang memang sudah demikian. Nah, Islam datang diatur, bahkan diusahakan supaya dikurangi dan dihabiskan. Ya sekarang udah habis, sudah perbudakan, udah nggak ada lagi. Ini cerita dulu ini. Nah, dikatakan wa yahrumu ayyufarraqa bainal jariyati ayil amati wa in radiyat wa waladiha qabla tamyiz. Dan diharamkan memisahkan antara budak perempuan walaupun dia mau dipisahkan dengan anaknya yang belum mencapai umur tamyiz. Ini umur tamyiz di sini ukurannya dia udah bisa mendengar perintah-perintah, udah ngerti perintah, udah ngerti larangan. Ya ini katanya di bawah 7 tahun lah. Ya di bawah 7 tahun itu misalnya umurnya 3 tahun, 2 tahun, itu namanya belum tamyiz. Nanti ada lagi tamyiz di dalam sholat. Nah, ini memang agak beda sedikit. Ini tamyiz, arti tamyiz itu udah bisa bedain begitu. Itu arti letterleknya. Ada tamyiz di dalam masalah sholat, ada tamyiz di dalam memisahkan antara seorang ibu yang statusnya budak dengan anaknya. Anaknya pun juga budak. Jadi misalnya saya punya budak perempuan, saya kawinkan dengan budak saya yang laki. Maka ntar anaknya juga jadi budak begitu. Nah, ntar saya jual nih ibunya doang misalnya. Saya jual bayinya doang. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh selama ini anak belum tamyiz namanya. Sebelum anak belum tamyiz. Nah, tamyiz ini di dalam sholat umur 7 tahun. Ada itu hadis yang berbunyi, muru auladakum bisolati lisaba'in. Suruhlah anak-anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Umur 7 tahun dalam sembahyang itu disebut umur tamyiz. Udah bisa macam-macam lah umur 7 tahun. Nah, dalam masalah ini nggak sampai 7 tahun, di bawah 7 tahun. Jadi istilahnya di bawah 7 tahun, misalnya udah 6 tahun, boleh dipisah itu. Anggap saya punya budak perempuan
dan ada bayinya udah gede, ya udah jadi anak-anak, udah umurnya anggaplah 6 tahun, itu boleh saya jual itu ibunya aja, atau saya jual anaknya aja. Karena ini anak yang umur 6 tahun udah bisa mandiri, ya, istilahnya nggak nete lagi. Tapi kalau masih umur setahun, 2 tahun, ini masih butuh kasih sayang ibu, ya. Kalau dipisahin, ya anak menjerit-jerit terus, ya. Begitu juga mamanya kan begitu. Tapi kan udah kalau umur nih anak 6 tahun, ini katanya ini anak 6 tahun udah ngerti lah perintah bapak, perintah ibu, pokoknya bisa diajak ngomong. Nah itu udah mandiri istilahnya, boleh dipisahkan. Tapi selama belum 6 tahun belum boleh dipisahkan. Itu yang disebut qabla tamyiz, wa huwa huna bihaitsu yafhamul khitab. Nah, ukuran tamyiz di sini adalah di mana itu anak memahami omongan, memahami perintah, memahami larangan. Nah, itu sekitar umur 6 tahun begitu. Wa yaruddul jawab, udah bisa menjawab pertanyaan begitu. Wa illam yablug sab'a sinin, walaupun belum mencapai umur 7 tahun, anggaplah 6 tahun. Bikhilafi ma fis shalah, berbeda dengan tamyiz di dalam masalah sembahyang. Kalau dalam masalah sembahyang umur tamyiz umur 7 tahun, ya. Itu yang disuruh mulain sholat itu umur 7 tahun, belum balik, ya. Kalau balik itu kan laki-laki bisa dengan jalan mimpi, atau enggak jalan mimpi, anggap enggak pernah mimpi, maka dia dipatok pakai umur, yaitu 15 tahun. Itu anak laki-laki begitu, ya. Kalau anak perempuan dengan jalan haid, ya, jalan haid, maka dia udah balik begitu, ya. Anggap enggak haid juga, patokannya umur lagi tadi, kayak tadi laki-laki, ya. Nah itu tentang masalah balik, ya. Nah itu masalah sembahyang, anak udah mulai disuruh sholat umur 7 tahun, ya. Kalau ini nih di bawah 7 tahun udah boleh dipisah seperti umur 6 tahun. Istilahnya udah bisa mandiri itu. Ini menggambarkan bahwa anak itu doyong banget kepada ibu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Terjadi perceraian antara suami istri. Sedangkan istri punya anak. Anaknya belum tamyiz kayak tadi begitu. Anaknya istilahnya anggaplah baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih bergantung kepada ibunya. Itu kadang-kadang berebut anak. Ini nggak patut, ini nggak benar cara demikian. Cara Islam, kalau anak belum balik, ngikut nyaknya, udah dipatok begitu aja. Terjadi perceraian antara suami istri, kemudian punya anak, ya, umurnya belum balik. Kesimpulannya ini anak ngikutin enyaknya. Nanti kalau nih anak udah balik ditanya oleh pengadilan. Jadi mesti ada hakimnya begitu. Kata hakim, wahai anak, kamu mau pilih mana? Mau pilih ibu atau bapak? Begitu. Artinya mau ngikut bapak atau mengikut ibu? Begitu. Karena udah balik. Seandainya dia ngikut ibunya, dikasih ibunya, ya. Seandainya dia ngikut bapaknya yang berhak gitu. Jadi sangat mudah kalau di zaman sekarang kan melalui pengadilan. Judulnya berebut anak. Ya, berebut anak begitu. Sebetulnya nggak usah direbut-rebut. Anaknya juga anak bapaknya juga anak enyaknya. Jadi Islam melihat kalau ini anak belum balik, dia lebih butuh kepada ibu. Kalau sudah balik namanya mandiri. Ketika dimandiri terserah dia, maka disuruh pilih. Dia ada hak pilih. Mau pilih ngikut bapaknya silakan, mau pilih ikut emaknya silakan. Karena udah balik. Kalau belum balik tetap aja ngikutin emaknya dulu, ya. Jadi nggak perlu istilahnya berebut anak ke pengadilan. Yang lucu lagi tuh kadang-kadang misalnya kan nih bayi ini atau anak kecil ngikut emaknya, anggap bapaknya mau ngeliatin, mau ketemu, nggak boleh. Itu baca itu di koran-koran begitu, iya, hampir begitu. Itu kan jeleknya di situ tuh.
ketika orang yang dulu dia bercinta, dulu dia suami istri, ketika bercerai itu main cakar-cakaran kayaknya, ngamuk dua-duanya, main jelek-jelekin, main pokoknya kejam banget begitu. Dalam Islam ada aturannya itu. Imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau mau pelihara dengan baik, kalau mau lepas dengan ini kagak nih, lepas alias cerai bukan dengan baik, berantem begitu. Ya, main kata-katahan, main buka aib masing-masing di depan umum. Aduh, itu bukan ajaran agama itu. Ajaran agama istilahnya adem-adem aja. Ya, mau pelihara dengan baik. Mau lepas dengan baik. Masalah anak tadi kan udah ada peraturannya di dalam agama. Kalau dia belum balik, biarin ngikutin mamanya. Tapi tetap biayanya yang nanggung bapak. Itu udah patokan lagi itu. Itu nggak boleh dilanggar lagi. Ya. Jadi selama ini anak belum mandiri, bapak wajib memberikan nafkah, wajib memberikan kebutuhan. Walaupun nih anak ame ibunya tuh. Nggak bisa mentang-mentang nih anak ame ibunya, bapaknya lepas tangan, kawin lagi. Mang gue pikirin anak yang dulu. Aduh, ini sih bukan akhlak agama Islam kalau begini. Ya, akhlak agama Islam harus betul-betul satu sama lain saling mengerti dan udah aturannya dalam agama. Ya, jadi udah dipatok begitu. Mesti nerima, emang itu aturan agama dan itu aturan yang benar dan masuk akal. Daripada berebut anak, tarik sono tarik kemari. Ntar yang stres anak ya. Kan begitu. Jadi selanjutnya ini wa mislul waladis shaghir al-baligul majnun, dan seperti anak yang kecil yaitu orang yang udah balik tapi gila begitu. Orang yang gila walaupun udah balik, dia membutuhkan yaitu semacam ya pelayanan lah. Ya, di antaranya kepada ibunya. Ya, anggap ada seorang ibu punya anak udah balik tapi gila begitu. Ya, itu nggak boleh dipisahkan, misalnya ini budak, ya, maknya waras, anaknya gila nih, budak-budak juga, kata majikan udah gue jual si gila misalnya, berapa kentar lakunya, dulu kan budak dijual, nggak boleh, atau jual ibunya aja, dipisahkan antara ibu dengan budak yang gila tadi, dia butuh semacam ya pelayanan, ya, butuh bantuan. Nah yang paling sayang adalah ibu, ya, nggak ada jalan lain. Yang sayang adalah ibu, begitu. Sayang ibu kepada anak itu nggak hilang, ya. Nggak hilang sama sekali, ya. Jadi tetap begitu. Nah agama mengerti hal itu, maka ini disamakan. Ya, jadi baik budaknya itu masih kecil, bayi, ya, itu nggak boleh dipisahkan oleh induknya, oleh ibunya. Kemudian juga bila mana itu budaknya udah balik tapi gila, ya. Fala yajuzu ayyufarraqa bainahu wa baina ummihi qoblal ifaqah. Maka tidak boleh memisahkan antara itu budak yang gila yang udah dewasa dengan ibunya sebelum budak itu sembuh, ya, sembuh dari budaknya. Sembuh dari gilanya, sembuh dari gilanya, ya. Sampai disembuh. Kalau nggak sembuh ya tetap jangan dipisahkan lah antara ibu dengan anak yang gila tersebut, ya. Dia butuh perawatan. Sawa'un kana tafriq bi bai'in au bi iqalatin ba'da bai'ihima li'annaha bai'un fil makna. Sama ada dipisahkan dengan cara jual beli. Ya, dipisahkan dengan cara jual beli, nggak boleh juga. Kayak tadi dijual induknya ibunya, anaknya kagak. Dijual anaknya ibunya kagak. Kalau mau jual bareng satu set begitu, sama anaknya sama ibunya begitu. Ya. Kalau bapaknya boleh dipisahin, ada masalah itu. Ini budak nih ceritanya nih, cerita budak begitu, ya. Kalau ibu sama anak ini nggak boleh dipisahkan kecuali nih anak sudah tamyiz, ya, lebih-lebih sudah balik, itu bolehan lagi dah. Tapi kalau belum tamyiz maka nggak boleh.
Jadi sama ada dipisahkan dengan melalui jual beli, atau ada lucu sedikit nih, yaitu dipisahkan dengan cara diurungin. Contohnya begini, saya menjual budak saya dengan anaknya sekaligus yang masih umur 2 tahun. Saya jual dah begitu kan. Habis saya jual, dibeli sama seseorang. Dua-duanya itu kan boleh, karena nggak dipisahkan ya. Tahu-tahu ini yang beli ngomong, ya saya mau ambil emaknya aja dah, anaknya enggak. Anaknya sepulangin begitu. Ya kata penjual, ya udah biarin. Nggak boleh tuh begitu. Ntar akibatnya kan dipisahin juga. Iya, tadi mulai-mulainya transaksinya beli 2 begitu, ibu dengan anak. Tahu-tahu si pembeli berubah pikiran, mau beli salah satu aja, yang satu diurungin. Itu si penjual boleh nerima, boleh enggak. Ada istilahnya tuh iqalah, ngurungin jual beli. Ya, misalnya saya jual apa ini motor begitu. Udah saya terima uangnya, motor pun itu udah terima. Udah kelar begitu. Itu udah sah jual beli. Kemudian ini motor nggak ada cacat sama sekali. Oke, begitu udah. Tahu-tahu pembeli pengen batalin. Kalau pengen batalin ada alasan seperti cacat, itu mau nggak mau mesti diterima. Tapi karena batalin bukan karena cacat, dia pengen batalin aja udah, nggak jadiin begitu. Padahal tadi motornya udah diterima, duitnya saya udah ambil. Nah saya nih yang jual ada pilihan, boleh saya terima, boleh saya bilang goga udah jual sama lu. Ya, kalau saya terima, ya dah sini motornya, ini duit lu kupulangin. Itu namanya iqalah, urungin. Itu dapat pahala itu, cuman susah emang berat. Ya. Jadi siapa yang istilahnya membatalkan jual belinya, sengajalah diterima begitu, maka nanti di akhirat diampunin dosanya begitu. Karena hukumnya nggak wajib. Ya. Jadi barang yang udah dibeli ya nggak boleh dibatalin, kecuali barang yang udah dibeli karena cacat, itu dibatalin karena cacat. Agama membolehkan. Ya. Jadi beli motor tahu-tahu ininya rusak, mononya rusak. Wah ini cacat ini. Udah pulangin, boleh pulangin itu. Pemilik motor wajib pulangin duit orang. Sekarang motor nggak cacat, nggak ada apa-apa. Cuma nih pembeli nggak tahu dia apa kemahalan, apa bagaimana kali. Ya, pengen pulangin. Terserah penjual. Itu namanya iqalah itu. Dalam Islam tuh ada itu. Ya, nah penjual ini berhak istilahnya menerima permohonan batalin, berhak pula nggak nerima. Ya. Jadi sama ada ya dipisahkannya antara budak perempuan yang seorang ibu dengan anaknya itu dipisahkan dengan cara iqalah. Dijual dulu dua-duanya, kemudian pembelinya batalin satu diterima, satu dipulangin. Berarti kan memisahkan. Ya. Li'annaha bai'un bil ma'na. Au biraddin bi'aibin bi'an wujida bi ahadihima aibun. Atau dikembalikan karena aib. Ya. Beli budak perempuan, ibu, sama dengan bayinya begitu. Tahu-tahu dilihat ini ibunya ini punya penyakit belang misalnya. Pulangin dah. Bayinya, enggak gue beli. Enggak boleh juga. Berarti kan akibatnya memisahkan. Pokoknya akibat pemisahan antara budak ibu ini, ya, ibu yang jadi budak dengan anaknya yang belum tamyiz, enggak boleh apapun caranya dipisahkan. Karena nih bayi masih butuh pertolongan ibunya. Begitu. Kemudian dikatakan lagi di sini au bisa parin urfan, termasuk dipisahkan dengan cara bepergian, musafir, nggak boleh juga. Misalnya ini saya sebagai majikan, ya, punya budak perempuan, saya ajak
kemana nih, ke Surabaya, ya, atau ke Bandung misalnya saya ajak, bayinya ditinggal di rumah, dipisahkan, nggak boleh katanya. Kasihan ntar tuh bayi sewaktu-waktu di Monete. Jadi emang kesimpulannya agama keren banget ini, melindungi hak bayi. Ya, jadi bayi itu wajib dilindungin, walaupun dia budak yang boleh dijual belikan. Ya, pemilik budak tidak boleh sewenang-wenang memisahkan antara ibu dengan bayinya. Walaupun sekedar memisahkan cuman beberapa jam, ya, majikan ngajak budaknya yang perempuan, ayo ikut gue, ntar lu bantuin gue begini, gue mau ke sono nih, mau ke Bandung, bayi lu tinggal di rumah, wah nggak bisa itu, ya, nggak bisa begitu, kasihan dia, kasihan. Kan susah ngurusin bayi, siapa yang bisa ngurusin bayi? Walaupun sekarang ya ada babysitter ya. Macam-macam lah sekarang, susu bisa diatur, susu ibunya bisa disedot dulu, disimpan, ntar kapan dia butuh diminumin. Ya sekarang emang lebih maju begitu. Ya itu bagaimana caranya. Ya, ini dikatakan nih ya, wa qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wa kadza baina dabati wa waladiha. Begitu juga nggak boleh dipisahkan antara hewan dengan anaknya. Hatta yastagniya anha, kecuali nih anak udah mandiri, udah makan ampas sendiri, makan rumput sendiri, udah jual anaknya begitu. Tapi kalau belum nggak boleh, boleh dipisahkan langsung sembelih nih, illa bizabhihi intaha, kecuali disembelih baru tuh udah boleh ya. Itu dosa. Jadi memperlakukan hewan dengan sembarangan juga dosa. Ada seorang perempuan tuh ceritanya masuk neraka. Kenapa? Gara-gara kucingnya disekep di penjara. Ya, disekep di penjara, nggak dikasih makan. Kalau di penjara kasih makan masih nggak apa-apa. Kayak ente punya burung ente penjara kan, di kurungannya. Tapi kan ente kasih makan, bahkan dimodalin berapa duit tuh. Ya, dimandiin, dijemur, burung lovebird. Kesang tahu aja saya, padahal saya nggak punya, cuma hati-hati aja begitu. Dosa juga, murung mati, nggak boleh. Jadi menyiksa, nggak boleh menyiksa burung. Artinya saya nggak sengaja gitu, habis saya mandiin, saya jemur gitu, itu mati langsung. Oh mati langsung. Iya, panasan. Wah ini yang nggak boleh ini. Menyiksa namanya, jemur paling sebentar. Saya lupa, makanya istri saya ngomel, burung waktu dijemur hampir mati. Maka hukumnya tuh haram itu, dosa itu. Jadi kalau saya udah tahu, jangan ngulangin lagi udah. Jangan ngulangin lagi. Ya, istighfar aja lalu lah. Begitu. Itu ada seorang perempuan kata Nabi masuk neraka gara-gara kucing disekep. Coba dilepas, dimakan sendiri. Lu kasih makan, masih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah begitu. Tapi kalau istilahnya dilepas kagak, dikasih makan kagak, disiksa di situ, aduh itu kejam namanya ya. Agama Islam nggak demikian. Jadi sama hewan pun dia tidak kejam. Ya inilah saudara-saudara ya, udah masuk Islam. Dikit lagi, ya dikit lagi. Ya. Jadi demikian itu. Ini kan banyak orang hobi burung. Bahkan hobi hewan, miara ini, miara itu banyak. Ya dikurung kan begitu. Ya silakan aja. Karena Allah ciptakan ini dunia dan seisinya memang buat manusia. Yang penting lu jangan siksa. Begitu, disiksa begitu. Ya, kita punya ayam atau punya kambing, pengen makan kambing, sembelih lehernya. Jangan pengen sop kaki, kakinya dipotong. Embe-embe tuh orang kambing. Itu kan menyiksa itu, potong langsung ke lehernya, selesai. Lu bikin sop kepala, sop kaki, iya. Bikin sop buntutnya doang dipotong. Ini kan kacau banget ini. Ini menyiksa namanya, nggak boleh menyiksa hewan. Nah para hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah.
Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, khususnya ibu bapa dan guru-guru kita. Tilka niyah wa kullu niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qiyaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.